UMN dan MNI adalah pusat konten pembelajaran. Jadi kita ada konten pembelajaran. Udah jelas kan? Ya lebih mungkin bisa dijelasin lagi Pak Nino terkait pembukaan peresmian kampus UMN di Menara Kompas ini gimana Pak? Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa banyak profesional muda itu yang ingin mengembangkan diri, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Tapi kalau harus pergi ke Gading Serpong, kampusnya UMN sekarang ini, atau yang ingin mendapat sarjana harapan di lewat Politeknik Multimedia Gading Serpong, agak keberatan karena seringkali kuliahnya itu berlangsung sore malam dan jalan macet itu ke daerah Serpong itu. Nah, alangkah bagusnya kalau kita yang menjemput bola di sini sehingga keinginan itu dapat terfasilitasi, terakomodasi. Tapi standar pendidikannya, standar fasilitasnya, standar dosennya itu sama. Untuk yang politeknik tadi itu gimana sih Pak Nino untuk yang di Menara Kompas politeknik? Ya, baik di politeknik kami kita buka 2 program studi, e-commerce dan event management. Untuk gedung Menara Kompas kampus ini kami fokuskan ke professional class, itu kelas karyawan. Namun demikian, kelas reguler kami juga kami aktifkan di sini. Fungsinya adalah mendekatkan diri dengan match dengan industri. Ya, industrinya Kompas Gramedia tentunya berada di pusat jantungnya Palmera. Nah, sehingga dengan mendekatkan diri dengan kompetisi, mahasiswa-mahasiswa kami dari semester terus sudah berintegrasi dengan industri. Khususnya dimulai dari lingkar industri Kompas Gramedia. Berarti untuk politeknik akan setiap hari ada perkuliahan di Menara Kompas? Yes, untuk kelas itu after hour, jam 6 malam ke atas. Jadi kita fleksibel, ada online, hybrid. Jadi ada onsite dan online. Untuk mahasiswa itu sendiri sudah berapa kali di politeknik? Di politeknik kami baru berdiri 2021, saat ini kami sudah 250. Untuk yang di Menara sendiri sudah Baru berdiri. baru. Ya, untuk beberapa sudah mendaftar. Nino, apakah dengan pembukaan kampus di Menara Kompas ini juga ingin menjaring lebih banyak mahasiswa untuk magister atau gimana? Ya tentu saja itu saling saling mengisi. Di satu sisi ada kebutuhan profesional muda yang ingin lebih pintar, ingin lebih mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi kita juga memiliki expertise, memiliki pengalaman untuk menyediakan pendidikan yang dibutuhkan. Jadi ya, cocoklah ini seperti botol tetap tutup. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak keunggulan di UMN ini tuh apa nih Pak dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang ditawarkan di sini? Tentu UMN menekankan pada teknologi ya, penerapan ICT gitu. Karena sekarang ini kan mau tidak mau ya kita bisa terhindar dari penggunaan teknologi, apalagi nanti kita sekarang ini AI makin banyak menggunakan artificial intelligence juga bagian dari proses pembelajaran. Nah, selain hard skill, kemudian juga mahasiswa kemudian untuk memiliki soft skill yang baik, karena di dunia kerja tentu tidak hanya hard skill saja, tapi soft skill yang baik. Soft skill diantaranya kemampuan untuk bekerjasama, kemampuan untuk memiliki creative thinking, innovative thinking, kolaborasi, dan bisa itu. Jadi dua aspek itu yang kemudian dilakukan di Untuk S1 ini nanti ada di sini juga ya Pak? sementara belum, tapi kami akan rencanakan karena kita mulai dengan S2 dulu. Ini standarnya tuh kayak Nanti kami juga selain dengan perkuliahan formal, kami juga akan isi dengan pelatihan-pelatihan profesional. Tentunya akan berbicara tentang
pelatihan profesional itu seiringan dengan pembelajaran yang S2 di UMN di Kemenara Kompas ini atau bagaimana? Bisa ada hubungannya, bisa juga yang tidak berhubungan. Jadi Oh. misalkan saja latihan dalam bahasa Indonesia untuk komputer asing, kemudian juga sertifikasi profesional juga akan dilakukan. Ada target nggak Pak untuk S1 kira-kira kapan dibuka untuk yang menara ini? Mungkin kalau dari kami pertama ya melihat terlebih dahulu untuk yang namanya anime dari Postgres ini, nanti ntar ke depannya triknya baru masuk ke tahun. Ini justru kampus terbuka, jadi tidak hanya khusus buat kaki, tapi tentu buat area kaki ya ada satu khususan lah buat area kaki. Tadi juga soal kolaborasi antar tadi upaya untuk meningkatkan kompetensi tadi seperti yang disebut dari sini juga karena ada tantangan yang bisa menyelesaikan transformasi digital. Ya itu sebetulnya mudah dimengerti ya, karena kalau kan industri bergelut dengan dinamika sehari-hari, rutinitas ya, tidak sempat ada waktu untuk mengendapkan. Nah, sebaliknya di universitas itu tidak ikut dalam operasional sehari-hari, tapi lebih merenungkan ilmu, menyusun konsep dan teori baru, sehingga mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal kemajuan masalah mutakhir ini lebih dalam. Nah itu tapi harus diuji, dicocokkan ya, apakah apa yang dipikirkan oleh universitas itu benar seperti yang dibutuhkan oleh industri. Ya seperti yang sudah dilakukan selama ini oleh Kompas, ada kebutuhan mengenai apa Mas Andrea kemarin itu data jurnalisme itu yang